Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, banyak belum tahu nih kalau undervolt GPU itu bisa bikin GPU-nya jadi lebih irit daya dan juga bikin suhunya jadi lebih adem. Yang sebenarnya sih gue udah pernah bahas konten tentang undervolt GPU waktu RTX 3060, tapi itu udah beberapa tahun yang lalu nih. Jadi sekarang di sini gue mau merefresh konten tersebut dengan GPU yang lebih baru, yaitu di sini dengan Asus Dual RTX 4070 Super. Nah, GPU Asus Dual RTX 4070 Super sendiri memiliki desain dual fan, yang gua rasa sih di sini Asus bisa menampilkannya dengan cukup mewah karena banyak ornamen desain yang unik kayak tulisan-tulisan dan garis-garis bertema futuristik nih. Serta di sini juga sebagian frame GPU berbahan mika transparan yang membuat desainnya ini jadi punya ciri khas ala Asus, dan jarang-jarang juga nih menemukan desain GPU serupa seperti ini. Kemudian soal build quality secara keseluruhan sih juga udah cukup kerasa mewah nih. Backplate-nya metal, kemudian frame-nya solid, dan semua ini dikemas dengan desain yang compact yaitu hanya 2,5 slot aja. By the way, ini GPU juga tidak menawarkan LEDRGB yang mungkin bakal cocok nih untuk build PC yang low profile atau nggak demen PC-nya pakai nyala-nyala nih. Tapi kalau kalian pengen build PC pakai RGB-RGB-an, gue rasa sih juga cocok-cocok aja nih. Yang mana udah gue pernah nih build PC pakai GPU ini, yang di situ tuh gue tandem dengan motherboard Asus VTF. Selengkapnya sih kalian bisa cek nih pada card di atas. Nah, soal spesifikasi sih kayaknya nggak perlu lagi nih dibahas terlalu detail. Yang gue rasa sih kalian bisa dengan mudah ya baca spek dari RTX 4070 Super itu sendiri. Serta si RTX 4070 Super kali ini udah pakai colokan 12 VHPWR, yang mana di varian 4070 polos tuh masih pakai pin 1x8 biasa nih. So, disarankan banget sih kalian pakai power supply yang udah ATX 3.0, macam Asus TUF Gaming 850W ini nih, yang udah kasih kabel 12 VHPWR langsung. Yang tentu sih ini bakal lebih aman daripada kalian pakai kabel converter. Begitupun ini power supply akan gue pakai untuk menemani setup 4070 Super ini untuk melakukan undervolting. Oke deh, nggak perlu lagi pakai basa-basi, kita langsung aja bahas cara undervolt 4070 Super ini. Nah, pada keadaan default, RTX 4070 Super bisa memakan daya sekitar 216-220 watt, ya sesuai spek dari TDP GPU ini sih. Tapi dengan undervolt, konsumsi dayanya nih bisa dipres lagi menjadi 160-an watt, yang mana ini jadi malah lebih irit nih, atau sama nih kayak RTX 4060 Ti 8GB. Nah, untuk melakukan undervolt ini, kalian perlu nih software MSI Afterburner. Lupakan nama MSI-nya, ini software universal untuk semua brand GPU, mau apapun itu. Dan kenapa gue pakainya ini? Ya karena ini yang paling gampang dan paling umum digunakan oleh PC user. Nah, sebelum ke undervolting, sebenarnya ada cara alternatif juga nih untuk mengurangi konsumsi daya GPU, yaitu adalah dengan mengatur power limitnya. Di sini pada software Afterburner kalian tinggal geser aja nih power limitnya ke kiri, yang mana di sini gue kasih contoh aja set power limit di 77%. Dan si 4070 Supernya jadi cuma makan daya di bawah 170 watt aja nih. Mau lebih irit lagi? Tentu saja bisa. Tinggal geser aja nih sampai mentok ke kiri, yang pada Asus Dual 4070 Super ini batasnya tuh ada di 40%. Dan hasilnya ini GPU cuma makan di bawah 100 watt nih. Kalau gini mah 4060 pun juga udah kalah irit nih. Tapi di sini perlu kalian ketahui, menggeser power limit ini akan ikut menurunkan clock speed GPU-nya juga. Alhasil, ini akan berdampak nih pada performa FPS-nya nanti. Yang tentu kita nggak mau dong hal ini terjadi. Maka dari itu, disinilah kelebihan melakukan undervolting. Nah, ada dua kunci utama nih dalam melakukan undervolting, yaitu voltase dan juga clock speed. Yang secara eksekusi memang sama nih seperti overclocking, tapi di sini tujuannya yang berbeda. Dalam overclocking di sini kita akan terus menambahkan voltase untuk bisa mendapatkan clock speed yang jauh lebih tinggi dari keadaan default. Tapi sedangkan untuk undervolt di sini kita akan terus menurunkan voltase, tapi tidak mengubah clock speed tersebut, alias sama nih seperti keadaan default, atau bisa aja sih sedikit lebih rendah dari keadaan default tersebut, karena yang kita kejar di sini adalah power efisiensi. Oke nih, akan menjadi selalu pertanyaan nih soal undervolting, karena eksekusinya yang sama seperti overclocking, apakah undervolt ini bisa memperpendek umur hardware? Most likely sih tidak. Karena dengan undervolting, selain kita bisa mengurangi konsumsi daya GPU, di sini kita bisa mendapatkan suhu yang jauh lebih adem juga nih. Yang mana di sini suhu itu menjadi musuh dari semua hardware kan. Karena ya maka dari itu RAM, CPU, dan GPU itu pakai sistem pendingin ya supaya tidak overheat saat mereka beroperasi. Nah, kemudian dari pengalaman gue pribadi sih yang udah undervolt nih dari zaman GPU GTX 1070 terus ke RTX 2060 dan sekarang ada di RTX 3060 12GB yang udah hampir mau 3 tahun nih GPU-nya, dan itu selalu gue undervolt sejak gue beli pertama kali.
Dan sampai sekarang ya GPU-nya masih bekerja dengan baik dan sehat walafiat malah. Karena di sini juga suhunya adem-adem aja, bahkan gua belum pernah repasta GPU ini selama 3 tahun. Jadi gua rasa sih Undervolt ini sih tidak sama sekali merusak hardware tersebut ya. Karena ya gua GPU-nya masih berjalan dengan baik-baik aja sih. Oke, selanjutnya langsung aja nih, gua akan praktikkan Undervolt ini. Karena tujuan kita adalah menurunkan voltase, maka kita cari tahu dulu nih clock speed dari si 4070 Super pada keadaan default. Nah, saat gua tes load, si Asus Dual RTX 4070 Super ini punya clock maksimal di 2700 sampai 2775 MHz. Yang kita ambil aja sih minimumnya yaitu ada di 2700 MHz supaya lebih gampang stabil nih. Nah, setelah target clocknya sudah ketemu, saatnya kita menurunkan voltase GPU ini. Pada keadaan default, 4070 Super akan menggunakan voltase di 1050 mV sampai 1075 mV. Nah, ini yang akan kita ubah menjadi lebih rendah. Perlu dicatat, nilai voltase ini akan sangat beragam nih, sekalipun GPU yang kalian pakai itu sama persis seperti video ini. Yang sekali lagi, karena di sini sama seperti overclock, jadi akan ada elemen gacanya nih. Ya, mungkin aja GPU kalian bisa membutuhkan voltase yang lebih tinggi dari video ini, atau mungkin bisa aja juga malah lebih rendah. Jadi apa yang akan gue jelaskan setelah ini, anggap saja sebagai patokan, bukan untuk ditiru 100%. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan voltase ini, kalian tekan aja Ctrl F pada Afterburner untuk membuka graf seperti ini. Pertama, kita pahami dulu nih cara baca graf ini. Di sebelah kiri merupakan indikator clock speed atau di sini disebut frekuensi. Lalu di bawah merupakan indikator voltase dan titik-titik ini merupakan kurva voltase per clock speed. Oke nih, seringkali gue temukan GPU Nvidia itu punya sweet spot Undervolt di voltase 925 sampai 950 mV. Again, anggap aja sebagai patokan nih. Nah, di sini gue akan mencoba Undervolt di 950 mV, maka kemudian kalian tekan aja Shift sambil klik kiri mouse, lalu blok aja nih yang titik-titiknya punya voltase lebih dari 950 mV seperti di video ini nih. Nah, setelah diblok, klik kiri aja salah satu titik-titik tersebut dan drag ke bawah semua nih. Kemudian titik-titik yang ada di atas voltase 950 mV ini kita sesuaikan aja dengan clock 2700 MHz. Yang bisa kalian lihat di sini indikator clocknya ada di sebelah kiri graf ini. Lalu setelah sesuai, tekan saja logo centang pada Afterburner untuk apply settingan ini. Dan nanti grafnya bakal rata seperti ini. Oke nih, sekarang setelah di-apply, si Asus Dual RTX 4070 Super ini bakal berjalan di 2700 MHz pada 950 mV. Alhasil ya GPU ini dari yang tadinya makan 220 Watt, setelah Undervolt, di sini cuma makan sekitar 170-an Watt aja. Wah bang, kok gue ngikut cara lu, gamenya malah jadi sering nge-crash nih? Yaitu tandanya voltase kalian belum stabil. Seperti yang gue sampaikan tadi, di sini nilai voltase bisa berbeda, sekalipun GPU yang kalian pakai itu sama persis. Untuk itu, nilai 950 mV tadi jadikan patokan saja. Pertama, mungkin kalian bisa tiru nilainya, lalu coba deh tes GPU-nya jalan game berat. Kalau nggak nge-crash ya berarti Undervolt-nya stabil. Tapi kalau nge-crash ya coba deh naikin voltasenya sekitar 25 mV. Terus tes ulang di game berat sampai nge-crash apa enggak. Dan kalian coba terus berulang-ulang kali sampai gamenya nggak nge-crash. Karena ya eksekusi Undervolt ini sama seperti overclock, jadi ada elemen gacha seperti ini yang perlu kalian cari tahu sendiri. Nah, karena gacha, jadi tentu memang ada win rate-nya nih. Nggak, di sini bukan judul, ya tapi anyway, kalian tuh bisa explore lagi nih hasil Undervolt tersebut. Karena di sini gue menemukan sampel Asus Dual RTX 4070 Super yang dikirim ke gue ini bisa di-push sampai 2850 MHz pada 950 mV. Dan gue juga menemukan settingan yang lebih irit lagi di 2750 MHz dengan voltase 925 mV. Ya, selengkapnya sih kalian bisa lihat hasilnya sebagai berikut. Di sini selain konsumsi dayanya bisa lebih rendah nih dari keadaan default, suhu pun juga ikut turun. Padahal bisa dibilang sih GPU Asus Dual ini punya suhu yang cukup adem loh defaultnya. Tapi di sini kita bisa tuning lagi untuk lebih adem lagi dengan undervolting. Kemudian pastinya nih yang paling kita suka adalah PC-nya jadi anti sobat PLN. Bisa dilihat di sini hasil wattmeter saat gue menjalankan game Cyberpunk. Dan gak sampai situ aja, karena dengan Undervolt ini performa GPU-nya pun juga tidak terlalu berdampak nih. Bahkan di saat gua tes Cyberpunk, performanya malah jadi naik nih, karena clock-nya setelah gua Undervolt itu jauh lebih tinggi nih dari keadaan default-nya. Nah, itu dia tuh, tadi cara Undervolt sebuah GPU RTX 4070 Super. Terutama untuk sampel Asus Dual yang dikirimin ke gua ini.
Dan gue rasa sih gue cukup puas ya hasilnya dari Asus Dual ini, karena ya hasilnya bisa bikin GPU jadi lebih power efisien dan juga suhunya jauh lebih adem. Dan ini adalah GPU dari Asus yang bukan seri tertingginya, jadi mungkin harusnya sih 4070 Super tuh masih punya potensi undervolt yang jauh lebih tinggi lagi dari video ini. Ya mungkin kalau nanti Asus ngirimin gue seri ROG-nya, mungkin kita nanti coba explore lagi nih cara undervolt dari si 4070 Super ini. Tapi anyway, gue rasa sih undervolt ini akan sangat membantu ya bagi kalian. Misalkan kalian nih punya casing yang airflow-nya itu nggak oke-oke banget, misalkan ya casingnya mini IPX yang gue rasa sih pastikan airflow-nya itu agak sumpek ya. Jadi cara undervolt ini sih akan tentu menjadi solusi utama nih dari masalah kalian kalau suhunya nggak adem misalkan. Atau mungkin kalian pengen PC-nya tuh jadi lebih irit dan sayang dengan tagihan listrik ya. Tentu undervolt ini juga bisa menjadi solusi utama nih. Gue pribadi pun selalu menemukan kalau undervolt ini selalu lebih menarik nih daripada melakukan overclocking, yang mana udah gue lakukan undervolt ini dari zaman GTX 1070 dan sekarang ke RTX 4070 Super, yang mana di sini power efisiensinya gue temukan cukup mind blown sih, yang mana di sini fabrikasi TSMC 4 nanometer pada RTX 4000 series tuh emang bener-bener gila sih power efisiensinya. Jadi cukup menarik juga dan nggak sabar nih apa yang Nvidia masak di RTX 5000 series. Apakah bakal lebih efisien lagi dari GPU ini? Kita nantikan aja. Tapi di 4000 series ini udah cukup gila juga sih hasilnya. Anyway, kalian di sini bagi yang suka melakukan undervolt juga bisa dong share hasil tuningan kalian di kolom komentar. Ya mungkin aja hasil tuningan tersebut bisa menjadi contekan nih buat yang baru mulai undervolting, atau bisa juga buat yang lagi undervolt tapi belum menemukan hasil yang optimal nih. Mungkin bisa share nih di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.